katanya sepakat untuk mengajukan tapping box. Faktanya 3 hari yang lalu saya beli ke sana masih pakai nota. Tapping box tidak pakai? Enggak pakai. 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Sekarang Rabu, Kamis juga, Rabu, Selasa, Senin kemarin. Senin apa? Minggu. Minggu kemarin. Masih pakai nota. Betul loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Hadir acara Santai Pemirsa. Hari ini saya akan feedback ya untuk minta tanggapan ulang dari aktivis senior dan juga jurnalis senior sekaligus juga pengacara gitu ya, yang dulu sempat berkor-kor dan nyinyir terkait dengan urusan masalah pajak restoran dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum Pak Risan. Waalaikumsalam. Pak Risan, ada banyak sebetulnya yang sudah dilakukan oleh Pak PJ, gebrakan-gebrakan terkait dengan persoalan masalah mandeknya persoalan pajak restoran yang dulu sempat dikritik keras oleh Pak Risan tahun 2001, 2002 sampai meskipun sendiri melakukan demo gitu ya, bahkan di situ sempat ada sebuah reaksi dari Pemda bekerja sama dengan kejaksaan dan pernah juga itu mengurai persoalan itu meskipun tidak selesai, dan Pak PJ hadir ke Kabupaten Bangkalan sempat memberikan sebuah harapan besar dari Pak Risan sendiri dulu karena kriterianya masuk katanya Pak Risan ya. Dan gebrakan yang dilakukan sempat mengkagetkan banyak orang gitu ya. Sebelumnya Pak Risan melihat, memperhatikan dan mengikuti perkembangan kebijakan dan juga gebrakan Pak PJ bagaimana terkait dengan masalah ini? Gebrakan Pak PJ ini yang terlihat di media sosial, di pemberitaan itu hanya memasang pelang. Kalau kebijakannya sama saja seperti yang dulu. Artinya ini dilakukan setelah ada ribut, kritikan keras lagi. Isu ini naik lagi. Semacam pencitraan dipasang kan gitu. Tetapi kemudian ada kesepakatan. Kesepakatannya ternyata inti dalam media, dalam keterangannya PJ mengatakan, misalnya saya sebut aja langsung ya, Sinjai. Sinjai mengatakan bahwa Sinjai ini harusnya bayar pajak 5,9 miliar. Tetapi baru membayar 700. Artinya kan ada tunggakan pajak terhutang 5 miliar 200 selama sebelum 1 tahun ini kan ya, tahun ini. Itu juga dulu juga pernah dilakukan ketika kami 2002 mengkritik keras Bupati Bangkalan langsung meminta itu dibayar, tapi diberikan amnesti, pajak yang terhutang tidak dibayar. Padahal kita tahu waktu itu kita sampaikan sejak tahun 2001, sejak Sinjai yang baru ini dibuka tanggal 24 Desember 2020. Selama setahun itu tidak punya izin, tidak punya izin. Selama setahun tidak bayar pajak, artinya kan ya tidak bayar pajak, itu diampuni, diampuni hanya bayar berapa ratus juta, kemudian turun. Sekarang digebrak lagi oleh PJ. Sekarang ada kesepakatan. Pajak terhutangnya bagaimana, pertanyaan saya? Pajak yang belum dibayar, apakah diampuni lagi? Ini sama aja dari dulu. Terus katanya sepakat untuk mengajukan tapping box. Faktanya 3 hari yang lalu saya beli ke sana masih pakai nota. Tapping box tidak pakai? Enggak pakai. 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Sekarang Rabu, Kamis juga, Rabu, Selasa, Senin kemarin. Senin apa? Minggu kemarin. Masih pakai nota. Bukan pakai tapping box. Ini faktanya, buktinya. Dan itu harapan awal terhadap Pak PJ untuk bagaimana memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor ini, meskipun belum mati, tapi Pak Risan melihatnya bagaimana ini sebetulnya? Jadi apakah ini memang susah mengawasi rumah makan terus-menerus kan susah ya. Tetapi paling tidak PJ itu menempatkan stafnya, banyak stafnya atau staf dari Bapenda, Satpol PP lain-lain untuk di restoran itu menghitung jumlah rata-rata pengunjung. Jumlah pengunjung. Kita enggak usah hitung menu aja. Tahun 24 Maret 2022 kita pernah menghitung 2 rumah makan di Sinjai itu, hanya hitung kepala. Itu kita menemukan dalam 1 hari itu bisa sampai 1.600 lebih kepala kan itu pengunjung 1 hari ya, 1 hari. Itu kepala, bukan porsi per kepala itu. Kalau PJ bisa menempatkan stafnya itu selama 30 hari di situ, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, sampai 30 hari, paling tidak Pemda itu punya angka rata-rata. Rata-ratanya sekian. Ketika Sinjai itu membayar pajak itu di bawah itu terasa tidak wajar, dinilai tidak wajar, seharusnya
Pemda bisa meminta audit. Pak Rizal, audit pajak. itu sudah dilakukan dan sekarang sudah ditemukan rata-ratanya 1.200 katanya. Per hari. Per hari, Itu dia. 1.200 per hari. Per hari. Dan itu sempat dikatakan dan dijelaskan oleh Pak PJ, dan selama ini justru hanya membayar 100 kan gitu kan. Iya. Setelah dihitung ada checking, ada checker yang masuk ke sana yang diberitakan oleh Pak PJ itu 1.200 meskipun pikiran saya, meskipun mungkin Pak Rizal juga, kalau melihat porsi ya lebih, kayaknya lebih kan itu Pak Rizal. Tapi di luar semua itu gitu ya, apa langkah yang dilakukan Pak PJ terkait dengan urusan masalah pajak dan hal yang lain, apa catatannya Pak Rizal? Memang sudah ada kemajuan, cuman untuk ketegasan masih kurang. Karena dari yang dipasang belum bayar pajak itu, setahu saya, sampai saat ini setahu saya ya, sampai seminggu yang lalu setahu saya, yang baru melunasi pajak terhutang dan pajaknya itu baru warung Gang Amboina. Gang Amboina yang baru lunas. Sementara yang lain belum lunas. Kan gitu. Masih dalam proses mungkin. Belum lunas. Nah itu ketegasannya oke. Cuman ini masih terasa tanggung. Tanggung. Kan takoki nyari tangan Pak Rizal. Kalau mau diusut semua sampai ke izin-izinnya, kita akan temukan kesalahannya kalau memang mau periksa. Ingat, rumah makan yang ada di pinggir jalan nasional itu wajib ada namanya apa? Amdal Lalin. Apakah sudah punya Amdal Lalinnya? Kalau mau cari-cari kesalahan, tahun 2022 Sinjai masih yang baru belum punya izin. Apakah sekarang sudah ada izinnya? Termasuk Amdal Lalinnya? Iya, apakah sudah ada semua? Yang setiap hari-hari liburan macamnya memacetkan sangat luar biasa. Kalau kita mau mengorek-orek kan gitu. Dan kemudian kalau sana keberatan untuk membayar pajak ini, kembali lagi semua restoran, ya rumah makan restoran itu di undang-undangnya wajib ditegaskan wajib menarik pajak restoran atau pajak pembangunan 1, pajak pembangunan 2 atau 1 itu ke pengunjung, ke pembeli. Jadi ini kan sekali lagi beberapa kali saya sampaikan, ini kan uang pembeli. Iya. Ini uang pembeli. Tapi itu sempat meskipun banyak orang tidak percaya, sempat dijelaskan oleh pihak pengacara dari salah satu rumah makan bahwa itu memang tidak narik pajak. Tidak tidak menarik pajak terhadap para pembeli, justru itu diambilkan dari keuntungan yang didapatkan dari itu berarti dia ahli surga. Kan gitu. Tapi banyak juga yang tidak percaya. Tapi kita ini hidup di dunia, di Indonesia yang ada aturannya semua pajak restoran wajib menarik pajak 10%. Kalau tidak narik pajak, berarti pajak pembeli adalah amal dari pemilik restoran. Itu ahli surga. Hitungannya nanti di akhirat. Sekarang kita hitung di dunia dulu. Selain dari urusan pajak, hal-hal lain terkait dengan kepemimpinan Pak PJ, apa kira-kira yang menjadi catatan atau apresiasi yang dicatat oleh Pak Rizal? Pak PJ bersedia turun ke bawah langsung untuk melihat jalan yang rusak. Dan beliau juga menyatakan juga dalam video yang beliau unggah bahwa ini untuk memperbaiki jalan ini berarti kita harus meningkatkan PAD. Nah, harusnya Pak PJ ini terus menyeimbangkan PAD ini dengan apa yang dilakukan, akan dipergunakan apa PAD ini. Sebetulnya ada yang belum disentuh oleh Pak PJ ini. Apa itu? Jadi sebelumnya saya sampaikan Pak PJ ini saya apresiasi karena beliau sangat terbuka untuk menerima masukan-masukan dari semua elemen masyarakat. Itu pertama. Yang kedua yang belum disentuh ini dan sebetulnya apa? PDAM. BUMD, PDAM ini kan monopoli sendiri air, tapi kenapa rugi terus kan gitu. Sekarang sudah nggak rugi, Pak. Ya makanya kenapa dulu iya. Nah, itu kan harus dievaluasi terus ditingkatkan itu. Sekarang udah rugi katanya. Pak Aliman suatu saat harus mengundang siapa? Pak Sabirin. Sudah untung ya. Bagus sudah kan gitu. Itu juga apa? Peningkatan PAD. Semua banyak sektor peningkatan PAD, BPHTB, pajak bumi dan bangunan, IMB. Ini kan banyak yang tidak tertib di sini. Oh gitu. Perumahan-perumahan itu yang izinnya hanya izinnya 50 rumah, tapi yang ke belakang, yang 400 rumahnya nggak ada izinnya. Gitu. Kalau artinya Pak Rizal ingin berikan masukan kepada Pak PJ dari channel ini bahwa untuk meningkatkan PAD sebagaimana video Pak PJ yang di TikTok dan yang di Instagramnya itu untuk membangun semua ini perlu ada peningkatan PAD, jangan hanya fokus terhadap pajak rumah makan ya. Dan semua perlu di Bangkalan ini ketegasan. Ini negara. Itu catatan akhirnya Pak Rizal. Perlu ketegasan. Ketegasan. Saya dulu pernah bilang, tutup itu restoran pasti aing kaing itu. Ternyata bener kan? Tutup aing kaing itu. Itu aja Pak Rizal ya. Catatan terhadap kinerja Pak PJ selama ini.
Pak Rizal ya, Mas tetap begitu. Kita tetap apresiasi, saya apresiasi positif. Tetap masih mempunyai harapan besar terhadap Pak PJ agar kali ini lebih baik dan lebih maju dan paling tidak ada fondasi yang lebih baik. Iya. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.